Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu fakta yang cukup menarik. Ketika Al-Imam Al-Qarafi mensyarah kitab Al-Mahsul karya Ar-Razi. Jadi Al-Imam Al-Qarafi ini seorang ulama dari madhab Malikiyah, Ahmad ibnu Idris Al-Qarafi, yang wafat tahun 684 Hijriah. Beliau mensyarah kitab Al-Mahsul karya Ar-Razi, dan kitab ini dalam usul fikih. Uniknya, beliau di awal-awal sudah mengkritisi nama judul kitab tersebut, kitab yang disyarah. Beliau mengatakan penamaan kitab ini dengan Al-Mahsul itu muskil, agak rancu dari sisi bahasa. Lalu beliau menerangkan, karena fi'il itu kalau dia berasal dari kata hasala, maka sebenarnya fi'il ini qasir atau lazim. Jadi nggak ada maf'ulnya, nggak ada isim maf'ulnya, karena fi'ilnya lazim, ini tidak membutuhkan objek. Maka ada isim fa'ilnya saja, nggak ada isim maf'ulnya. Sehingga kata beliau, nggak bisa dikatakan mahsulun, karena ini isim maf'ul. Nah, kalau yang dimaksud memang dari hasola, jadi nggak bisa dari sisi itu. Adapun kalaupun dikatakan bahwa itu dari fi'il hasola, kalau hasola itu terjadi nggak butuh objek. Tapi kalau diambil dari fi'il hasola dengan penambahan harf, yaitu dengan tadhaif, dimudhaafkan, tasydid, hasola, mewujudkan, maka isim maf'ulnya pun tidak mahsul, tetapi muhassalun. Jadi isim maf'ulnya muhassalun. Seharusnya penamaannya kalau memang diambil dari fi'il hassala adalah muhassalun. Misalnya kassara menjadi mukassarun, jarraha mujarrahun. Sehingga nggak bisa, dari mahsul ini nggak bisa dalam bahasa Arab, dan nggak ada fi'il lain kecuali hasola dan hassola. Nah, kata beliau, maka lafaz mahsul itu secara bahasa tertolak, nggak bisa. Cuman kata beliau, kita bisa mencarikan beberapa udzur. Wal jawabu min wujuh. Jadi beliau memberikan udzur kepada Ar-Razi atas penamaan kitab ini mahsul. Jadi kenapa kok digunakan mahsul, padahal dari sisi bahasa ini agak rancu. Kata beliau beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah sigho maf'ul ini bisa juga digunakan untuk masdar, dan itu secara bahasa memang begitu wazannya, sigho maf'ul, tapi yang dimaksud adalah masdarnya. Misalkan, dan ini ungkapan orang Arab, fulanun la ma'qula lahu, fulan itu tidak ada ma'kulnya, maksudnya adalah la aqla lahu, dia tidak memiliki akal. Begitu juga dalam firman Allah Ta'ala, bi ayyikumul maftun. Ada yang menjelaskan bahwa maksudnya al-fitnah. Al-maftun di sini bukan isim maf'ul tetapi masdarnya. Maka dari sini maka al-mahsul maknanya adalah al-husul. Dan beliau memberikan alasan, karena memang faktanya begitu. Kitab ini, kata beliau, fihi husulun li anwa'in minal ulumi wal fawaid. Karena dalam kitab ini banyak didapatkan, banyak terjadi atau banyak ditemukan macam-macam ilmu dan macam-macam faidah. Alasan yang kedua, jadi kita bisa mencarikan jawaban yang kedua. Yang kedua kata beliau, hasola itu memang fi'il yang qasir atau lazim. Jadi qasir ini nama lain dari fi'il yang lazim, lawan dari muta'addi. Fi'il yang lazim ini bisa muta'addi dengan bantuan harful jar. Contohnya kita bisa mengatakan hasola bikadza, hasola bikadza. Jadi dia muta'addi tapi dengan bantuan harful jar ba. Lalu beliau mengatakan, karena kitab ini, kitab Al-Mahsul ini, hasola bihi al-ilmu lil mushtaghil bihi, bagi orang yang mempelajarinya dan membacanya, dia akan mendapatkan ilmu, dan
Al-Imam Al-Qarafi mengatakan la syakka annahu kadzalik. Tidak diragukan, memang faktanya begitu. Jadi boleh dikatakan bahwa ini kitab Al-Mahsul, maksudnya adalah mahsulun bihi. Kemudian jawaban yang ketiga, hasola ini juga memang fiil yang lazim, tapi dia bisa muta'addi ke dzaraf zaman atau dzaraf makan. Sehingga kata beliau, yakunu hadzal kitabu mahsulan fihi. Mahsulan fihi, di keterangan tempat atau keterangan waktu. Jadi dia muta'addi ke dzaraf, kepada keterangan tempat atau keterangan waktu. Dan itu faktanya memang seperti itu kata beliau. Karena kitab ini adalah tempat didapatkannya ilmu. Karena ilmu tersebut tertulis bagi siapapun yang ingin membaca, maka tempatnya adalah di kitab ini. Kemudian jawaban yang keempat, hasola ini memang fi'il yang lazim, tapi dia muta'addi kepada maf'ul min ajlih atau maf'ul li ajlih atau maf'ul lahu, ini penamaan yang sama. Sehingga takdirnya adalah hasola lahu ay li ajlih. Hasola lahu ay li ajlih. Dan memang faktanya begitu. Karena kitab ini dengan perantaranya, dengan perantara kitab ini akan didapatkan ilmu. Tidak diragukan lagi kata beliau, ini faktanya memang begitu. Karena penulisnya ketika membukukan, mencatat ilmu ini, yang diinginkan adalah supaya bisa didapatkan ilmu tersebut. Nah, dan siapapun yang membacanya, maka dia akan mendapatkan banyak ilmu. Jadi ada 4 solusi, 4 jawaban untuk menjelaskan sisi muskil penamaan kitab Al-Mahsul. Walaupun beliau tetap ada kritik juga, kata beliau, sebenarnya masih menimbulkan pertanyaan juga, belum selesai. Walaupun sudah ada jawaban ini, beliau menerangkan lagi bahwa kalau memang begitu, dia ada silah, dia ada perantara harful jar muta'addi dengan harful jar, seharusnya disebutkan, nggak boleh diam. Misalkan Zaidun mamrurun bihi, itu nggak boleh dihilangkan bihinya. Tapi setelah itu beliau akan menjawab lagi. Ini serunya mempelajari kitab usul fikih. Ya, para ulama itu sangat detail dalam membahas ilmu, maka jangan sampai kita merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita miliki. Ilmu sangat luas, maka kita harus terus belajar. Wallahu a'lamu bishawab.